merupakan suatu kebanggaan tersendiri buat kita Posi. Karena kenapa? Anak umur di bawah 10 tahun itu mampu memecahkan rekor. Dan telah diakui oleh Muri dengan adanya persetujuan Muri dengan surat Posi yang kami tayangkan ke Muri, dan Muri memberikan persetujuan bahwasanya anak ini layak untuk memecahkan rekor Muri. Dan semoga apa yang dilakukan anak ini besok semua dalam kondisi yang aman dan bisa selesai dengan aman. Dan kita berharap pemecahan Muri ini bisa menjadi gaung nasional sekaligus memberi motivasi yang besar buat anak-anak kita yang seumuran sama. Saya Husni Mubarak SMMM Kadispora Makassar. Senang melihat ini kegiatan selam yang akan diadakan anak kita Al umur 9 tahun. Mudah-mudahan bisa sukses ke depan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Nah, kita ketemu lagi ya di program terkini.id. Di kali ini materinya tuh seru karena kita kan bicara soal laut, olahraga laut. Itu selam ya. Iya. Di sini saya Cepandita Lopi. Nah, di kiri saya ada Nanda kita. Siapa tuh namanya Nanda? Muhammad Al-Sohran Erasahman. Nah, ini usianya 9 tahun ya. Iya. Wah. Al ya, panggil Iya. Al usia berapa, Nak? 9 tahun. 9 tahun. Iya. Kalau di samping kirinya Al ini, maaf dengan siapa, Kak? Saya bapaknya Al. Bapaknya Al. Wah. Eras Rahman. Kalau yang di samping sana, wah ini tidak asing lagi nih. Ini penguasa laut ini. Om Didit ya, Om Didit ya. Sangat luar biasa hari ini kita bisa bincang-bincangnya di sini ya. Al. Ya. Saya dengar Al ini jadi rekor muri ya untuk Iya. penyelam ya. Iya. Mungkin bisa bincang-bincang Al ya, sejak usia berapa, Nak? Dari 7 tahun Al sudah lihat-lihat opa mau menyelam dengan mata Lihat di mana? mama di atas lagi Dari atas dari boat. Lihat opa berenang baru kapan Al bisa diving Wah, juga. dari usia 7 tahun itu. Iya, inginnya mau dari usia 7 tahun terus pas 8 tahun sudah bisa. Sudah bisa. Sudah bisa. Berarti cuma 1 tahun ya. Sudah bisa dapat rekor muri gitu ya. Iya. Al, enggak takut Al? Enggak. Kan biasanya tuh orang turun di air itu takut. Itu gimana, bisa diceritain dulu Al? Karena Al tidak asing lagi dengan laut. Kenapa? Karena sudah lama Ikut-ikut. ikut di laut. Waktu Al berenang itu langsung nyelam atau berenang dulu Al? Sama ayah? Sama Iya, papa. berenang dulu. Oh, berenang dulu. Itu tahun berapa? Mulai itu 2019 ya? 20. Kalau untuk divingnya dari umur 8 tahun sudah mulai belajar di kolam dulu. Diperkenalkan semua alatnya gitu. Jadi tidak langsung di laut. Di kolam dulu ya Kak ya? Di kolam dulu. Kak, sebagai orang tua Iya. ndak itu kan biasanya usia seumuran Al ini biasanya bermain gitu kan, menghabiskan waktunya bermain dengan anak-anak seusianya dia, dan Iya. dia harus ke laut, kemudian di kolam mempelajari alat-alat gitu Kak. Itu tidak karena tempat main kami di laut memang ya. Tempat main kami memang di laut gitu. Jadi dari kecil memang area bermainnya di laut gitu, karena tempat selalunya tiap minggu kami selalu mainnya ke laut gitu, berenangnya di laut gitu. Malah lebih jarang untuk berenang di kolam renang gitu. Malah seringnya lebih sering di laut daripada di kolam renang. Al, Ya. emang waktu masih kecil kan tadi bilang suka ikut-ikut sama ayah sama opa gitu kan, ikut-ikut ke laut gitu. Pernah kepikiran Al kalau saya harus jadi penyelam di usia 9 tahun gitu Al?
Pernah mau pikiran jadi youngest diver. Wih, gila. Jadi setelah dia coba diving, kami coba browsing gitu bahwa youngest diver itu seberapa mudah sih gitu. Ternyata untuk dunia pun itu di usia 10 tahun 1 hari itu dipegang oleh orang India. Iya, India benar. Iya, itu dia usianya 10 tahun 1 hari. Itu makanya kami coba apply ke Muri dengan bantuan Kak Didit, dengan bantuan POSI, Ketua POSI sini Pak Ince. Iya, Kak Ince. Pak Ince, akhirnya semua bisa berkas-berkasnya semua bisa terlaksana lah kegiatan rekor Dan muri saya ini. kalau boleh mengatakan bahwa dia ini rekor dunia loh. Bisa Iya ya? dikatakan Iya, begitu, rekor bisa dunia dikatakan karena begitu. rekor dia saja itu umur 14 tahun ya Kak ya. Yang paling itu yang untuk muda untuk rekor dunia itu yang 10 tahun 1 hari. Iya, 10 tahun. Iya. 10 tahun 1 hari, orang India. Iya, dan justru ini 9 tahun malah. 9 tahun 10 bulan. Nanti Desember baru 10 Baru 10 tahun. tahun. Wih. Desember 2 bulan lagi. Al. Cita-citanya mau jadi apa sih, Al? Tentara. Wih, pantasan ya boleh. Tentara ya, Al ya? Iya. Al. Ini kan Al menjadi penyelam termuda. Kira-kira ada pesan-pesan Al untuk anak-anak seusia Al? Selalu aktif dan nggak usah nervous. Nggak usah takut gitu ya. Harus berani aja ya. Berani saja melakukan apapun. Tapi waktu Al berenang kemudian menyelam, pernah merasa ketakutan? Enggak pernah. Masa? Kan biasanya tuh pertama turun terus berarti alatnya juga sudah di ini ya? Oh iya, pas awal-awal ya biasa panik. Panik, benar panik. Terus gimana cara Al bisa mengatasinya Al? Ya coba terus sampai sudah biasa, ya sudah enggak panik. Nah kita akan ke Om Didit. Om Didit kan yang latih ya? Ya latih. Dari pertama awal ya jelas keluarganya. Ini terjadinya ini karena support yang sangat besar dari keluarga. Kenapa bisa begitu? Nah ini memang keluarga pecinta laut. Dari kakek buyutnya sampai opanya semua yang suka laut. Sudah laut. Jadi sudah sebenarnya laut, ya? tidak heran kalau dia sedini ini bisa begitu mahirnya dengan scuba dan seperti dia bermain-main. Pada saat anak-anak kecil lain main-main di mall, dia memang hari-hari main di laut. Jadi tidak heran. Tapi selama Al belajar itu Kak, ada enggak yang mungkin berapa lama dia harus belajar? Adaptasi ya, pasti ya. Semua anak-anak biar gimana pun nervous ya. Ya orang besar aja nervous, apalagi anak-anak. Tapi dengan ini boleh dikatakan ini keluarga instruktur diving. Iya. Opanya instruktur, jadi tidak heran. Jadi dia dibesarkan di lingkungan dive Di lingkungan center. iya. Betul Jadi ya. kita bagaimana membina dia sehingga dia itu bisa sangat enjoy dan safety gitu. Jadi pada saat dia gitu kita coba apply lah ke museum. Sebenarnya Muri itu hampir di semua Indonesia namanya Muri, tapi di negara-negara pasti ada museum rekor nasionalnya. Rekor nasional. Punya koneksi dengan di sana. Jadi kita pikir yang paling mudah adalah di nasional rekor. Nanti kan ada koneksi Muri dengan Guinness Book of Record. Jadi kalau ada rekor-rekor di satu negara yang belum terpantau sama Guinness Book of Record, pada saat otomatis dia ambil itu rekor dan dia data di Guinness Book of Record. Nah, mereka punya koneksi sendiri. Karena saya juga mantan rekor Muri. Rekor Muri usia berapa kita Kak? Nah, saya untuk pembentangan bendera merah putih terpanjang kemarin 2014 itu di Mamuju kita laksanakan. Kayaknya kalau nggak salah saya liput ya waktu itu ya. Nah, itu sama-sama Yogo masih ada di situ. Ya, itulah makanya kemarin Ibu Tritito itu memecahkan rekor kami. Tapi bedanya dia semua divernya cewek, female diver, karena beliau kan adalah ketua WASI ya, Wanita Selam Indonesia. Tapi kalau bilang pembentangan bendera panjang sudah pernah. Kita waktu itu 2014 perayaan HUT RI itu berarti ke 69 ya, 69 meter. Beliau 100-an. Kak,
kan biasanya bicara soal dive itu kan biasanya ada juga kelas untuk apa kayak kejuaraan gitu kayak. Apakah si Al sudah pernah mengikuti kejuaraan? Oh, itu beda kali ya. Beda ya. Beda, mungkin bisa dijelaskan Kak. Karena untuk Al sendiri masih rekreasional aja gitu. Bukan dive yang kayak Ya profesional. Iya. Jadi kami hanya mengenalkan, kami sebagai orang tua, opanya itu hanya mengenalkan olahraga air yang biasa kami lakoni gitu. Karena kakek buyutnya pun sendiri adalah pendiri dari ski air. Pencetus ya? Pencetus dari ski air. Makanya Andi Matalat itu sebagai bapak ski air Indonesia. Dia juga main ski. Dia juga main ski air gitu. Jadi semua olahraga laut lah dia mau jadi nyoba. iri. Salah bisa dengan dukungan orang tua, karena masalahnya dari ini kan diving ada namanya championship ya, sport diving, recreational diving, dive profesional ya, profesi. Kalau Al di Nanti akan pasti Recreational. recreational sekarang ya, karena di aturan olahraga selam championship itu kan ada posi ya, diatur regulasinya untuk nasional, untuk PON itu diatur sama posi. Nah itu ada nomor-nomor yang memang belum masuk umurnya ya. Kalau untuk nyelamnya Al di mana paling jauh nak? Di apa Paling jauh Paling di mana? jauh menyelamnya di mana? paling dalam atau paling Paling jauh yang paling jauh. di Kapoposang. Kapoposan itu kedalaman berapa nak? Yang paling dalam. Paling dalam 20 Apa yang dirasa Al ketika di dalam air nak? banyak. Apa itu? Kayak misalnya kayak Apa yang Al rasa? Enak aja, enjoy. enjoy terus Lihat itu ya binatang-binatang di laut ya, Iya. ikan ikan. banyak sekali ya. Iya. Jadi kalau di sekolahnya Al teman-temannya tahu kalau suka nyelam. Barusan tahu. Oh barusan tahu. diajak temannya nyelam. Belum. Belum. Kapan diajaknya? Mungkin Kalau udah sekolah tetap muka ya. Soalnya nggak pernah ketemu teman-teman. Oh ya Allah. Kita nggak pernah ketemu teman-teman ya. Aduh, ternyata si Ali ini masih biasanya kayak anak kecil itu biasanya kan kalau orang mungkin karena orang tuanya Kak ya, mungkin karena kakak suka ini hanya memberanikan diri juga ke anak-anak ya. Iya. Untuk bagaimana ini. Kalau kakaknya suka nyelam juga? Saya kakaknya. Kakaknya. Oh iya. Semua ya. Kakaknya, adiknya juga sudah mulai diikut-ikut tandem sama opanya. Adiknya sekarang umur 8 tahun. Kak, tidak ada rasa ketakutan begitu Kak? Karena kami merasa tidak ada bahayanya. Bukan tidak ada bahayanya, tapi selama regulasi itu Diikuti ya, prosedurnya ya. itu prosedur kita ikuti, bahaya itu bisa diminimais seminim mungkin lah. Gitu. Apakah kedepannya Al akan diikutkan ke macam kejuaraan gitu Kak? Kalau memungkinkan, karena kan sekarang umurnya masih baru di rekreasional, gitu. Jadi mungkin lah kalau dia minatnya, karena kami tidak pernah memaksakan. Kami tidak pernah memaksakan kamu harus ini, nggak pernah. Kalau dia mau, ayo kita dukung, gitu. Kayak sekarang juga dia kempo, hampir 3 minggu sekali dia kempo. Kami nggak pernah ada pemaksaan. Pokoknya kalau dia mau apa, ayo, gitu. Jadi kalau dia pun, karena kalau ada pemaksaan pasti nggak enjoy anaknya. Betul. Gitu. Jadi Berarti apa harus aja, disupport ya, Kak, ya? Kami orang tua, pelatihnya, opanya itu pasti hanya support apa keinginannya dia. Kalau dia mau apa, ayo, gitu. Kita dukung, kita cari jalannya supaya dia bisa. Gitu. Ternyata olahraga darat, olahraga laut dikuasai semua ya. Semuanya. Om, kalau untuk seusia Al ini sudah ada banyak kah di Sulawesi Selatan ini? Sulawesi Selatan belum ada. Kalau di saya Di Makassar? dari ADS ya, yang termuda ini. Kan termuda. Tapi kalau bilang di Indonesia seumur 8 tahun sudah main-main di air dengan scuba itu banyak.
Di ADS saja bukan hal yang pertama. Ada rata-rata kalau dia dibesarkan di lingkungan air ya, kayak teman-teman kolonel laut di Surabaya apa semua, rata-rata main air itu 8 tahunan. Dan regulasi untuk recreational diving memang beberapa afiliasi selam dunia itu sudah memperbolehkan di 8 tahunan. Tergantung sih sebenarnya ya. Itu kalau standar. Tapi standar kedalamannya untuk sosial ini tidak mesti ada begitu ya? Namanya juga rekreasi ya. Rekreasi itu berarti yang enjoy. Itu sedalam-dalamnya kalau bisa itu 20 meter sedalam-dalamnya. Itu. Makanya kenapa di industri wisata selam ini hampir semua level dewasa yang rekreasi open water ya. Kalau di ADS itu dibilang open water diver, penyelam laut terbuka. Itu sangat populer sekali di seluruh dunia, mau PEDI, mau SAS, semua bilang open water itu paling dalam maksimum tuh 20 meter. 20 meter. Rekreasi. Wow. Nah, kenapa di situ ranahnya rekreasi? Karena secara keindahan koral warna-warninya di kedalaman itu. Cuma di situ aja. Lebih dari situ semua warna-warna koral itu sudah terserap sama air, cahaya sudah tidak tembus. Ya itu cuma warnanya blue and gray. Apa indahnya, kecuali kita membawa center penerang ya, acceleram yang kalau membuat kalian kalau underwater videografi coba kita lihat National Geographic, pasti ada lampunya segede gaban itu terang biar dia dapat mengambil gambar seperti aslinya. Lebih enak di 10-15 ya, 10-15 meter ya? Itu yang kalau 15 ke bawah merah itu sudah bukan merah. Ya, itu orange. Jadi makanya kalau adik-adik mau jadi penyelam, ini joke aja, jadi darah biru, silakan jadi diver. Wah, ya. Jadi begitu di bawah kalau luka darahnya biru. Padahal merah, cuma karena peresapan jadi tidak merah kita. Kapan-kapan kita lupakan daratan Ale sama-sama di. Saya berharap besar di hal ini adalah momentum. Makanya kami sangat disupport sama pemerintah kota. Kenapa ini dikasih biar Indonesia ini benar-benar khususnya ya Makassar yang katanya dari dulu dari historinya zaman kerajaan kita ini nenek moyangnya orang yang suka laut dan semua main-main laut. Ini momentum sangat bagus buat kembali masyarakat Makassar, Sulsel ini, masyarakat Sulawesi kembali main-main. Kalau saat ini olahraga selam sendiri di Sulsel seperti apa perkembangannya? Kami baru kemarin dapat untuk olahraga selam dapat perak kemarin di PON ya, PON Jaya Papua ya. Ya, dapat perak gitu untuk olahraga selam. Jadi ya lumayan lah, artinya boleh dikata Sulsel itu salah satu pencetus OSIS dari 6 kan syaratnya untuk masuk di regulasi untuk ikut di PON ya harus 6 pengda. Nah Sulsel salah satunya. Awalnya ini olahraga selam untuk championship itu masuk di ONMA. Biasanya nyelam berapa lama nak? Berapa jam? Ya enggak, cuman biasa 25 menit, 20 menit. Turun ke bawah. Di bawah. Di bawah air. Kak, kalau misalnya Al ini bisa menambah kedalaman lagi begitu? Sudah. Untuk levelnya untuk sementara enggak kayak. Masih di 20 meter itu Kak. Al kan sudah dapat pengakuan nak dari MURI sebagai penyelam termuda ya. Iya. Kira-kira bagaimana perasaannya Al mendapat rekor MURI itu Al? Senang. Apalagi nak? Dan bangga. Pasti. Saya saja bangga. Kalau kita nggak mungkin untuk ke anak-anak ini kan Al masih muda, masih anak-anak gitu Kak. Iya. Mungkin ya paling enggak apa yang dia inginkan, apa yang dia lakukan itu mendapat pengakuan. Mendapat pengakuan bahwa dia pencapaian itu kan mungkin untuk sekarang dia merasa senang gitu, tapi mungkin kedepannya ada kemudahan akan menerima kemudahan pada saat dia masuk sekolah, pada saat dia kuliah, pada saat dia nantinya bekerja. Insya Allah mungkin akan ada kemudahan yang dia capai. Ada penilaian sendiri. Ada privilege sendiri. Al, kalau sudah ini kan tanggal berapa nanti Kak? Tanggal 31. Tanggal 31 akan diserahkan di ini ya.
Bagaimana persiapannya nih Kak? Kemarin sih rencananya kami hanya mau setelah dari Koding Areng Keke, kami hanya mau penyerahan di Kampung Popsa. Tapi setelah audiensi dengan Pak Wali Kota, ternyata Pak Wali Kota full support gitu. Dia mau kalau penyerahan itu di kapal pinisi, sekaligus dirangkaikan dengan acara Sumpah Pemuda di tanggal 28. Tapi karena waktu dari pihak Murinya bisanya tanggal 31, makanya kami di tanggal 31. Kak, bagaimana kita anggapan bahwa ada kan menganggap bahwa olahraga air itu membahayakan gitu Kak. Bagaimana komentar tanggapan terkait itu? Olahraga air gimana ya? Karena banyak orang takut sama air gitu kan. Kalau saya sebagai instruktur selam, inilah yang sebenarnya perlu edukasi teman-teman masyarakat di media untuk mempopulerkan. Kenapa selam ini bisa ada recreational diving, bisa sampai ke ranah rekreasi. Kalau sesuatu yang sudah masuk ke rekreasi, artinya dia punya standar safety-nya tuh sangat aman. Tadinya ini selam kan untuk orang ya tempur combat, orang profesi yang ngelas memang militer dan sebagainya. Nah, tapi kenapa sudah bisa sampai ke rekreasi di modern, jadi industri malah? Karena segala peralatan yang didesain sama ahli-ahli di bidang ini sudah sangat nyaman, sehingga adalah namanya selam rekreasional. Ya, ada selam malah sudah dibagi-bagi malah untuk championship, untuk profesi, untuk tempur dan sebagainya. Jadi saya kira untuk ranah rekreasi SOP sudah sangat bagus. Berarti masyarakat tidak perlu takut ya. Mudah-mudahan dengan adanya hal diliput dengan diliput secara media secara lokal dan bisa nasional, membuka mata masyarakat ya. Ya, itu kali ya yang jadi seperti yang Pak Kadidit bilang momentumnya. Momentumnya kalau takut-takut ya ini lihatlah contohnya. Iya, jadi buat masyarakat dimanapun berada nggak usah takut ya. Buktinya usia 9 tahun ini sudah bisa nyelam ya, cuman 1 tahun ya belajar ya. Iya. Belajar diving, terus renang, diving udah bisa ya, dan diakui oleh negara ya. Alhamdulillah. Nah, ya, alhamdulillah sudah 9 tahun dan sudah diakui, dan insya Allah tanggal berapa? 31 Oktober 2021 akan diserahkan penyerahan rekor muri ya. Sangat luar biasa, selamat ya Al. Ya. Kami sangat menghargai pembantuan teman-teman media agar sama-sama membangun kembali negeri ini menjadi negara maritim. Benar sekali, yang berkuasa di laut. Apalagi memang kita punya negara 70% laut kan. Dan kita untuk masyarakat juga kita perlu harus edukasi nih ya, karena betul. Banyak beranggapan bahwa olahraga diving ini olahraga mahal. Iya, padahal kan tidak ya. Gini, kalau itu saya bisa jawab sedikit. Itu saya bisa. Kalau di diving tuh saya tidak bisa bilang mahal, tidak bisa murah gitu ya. Terjangkau. Terjangkau. Ini kita bisa namanya, makanya diving itu kita harus lakukan dengan komunitas. Ya, misalnya begini ya. Kalau kita pribadi, kalau punya boot ya sudah kita langsung ke Samalona. Kalau tidak kita sewa satu boot, misalnya rame-rame. Taruhlah ke Samalona 1 juta sewanya. Itu kapal boot di sini rata-rata bisa naik taruhlah 10-12 orang. Kalau 1 juta dibagi 12 jadinya kan kalau kita saweran 100.000 kan. Nah, baru diving juga kan tidak boleh dilakukan sendiri. Harus dengan buddy, harus dengan komunitas kan enak, biar keamanan keselamatan kita juga saling mengingatkan di bawah air. Dan untuk warga Makassar atau Sulawesi Selatan yang ingin belajar diving kalau untuk di Sulawesi di mana Om? Banyak. Ini tempatnya. Di sini ya. Satu yang paling tua. Sekarang ya, udah banyak, tapi ini yang paling pertama. Kopopsa aja. Ya. Karena di sini ternyata cikal bakalnya semua olahraga air. Ya. Jadi cukup dive center, fasilitasi dive center yang pertama di Kota Makassar ini. Di Popsa. Jadi buat penonton jangan lupa untuk yang ingin belajar dive ya, belajar nyelam, cukup datang ke Popsa. Di sini cikal bakalnya, dan untuk seusia Al tidak perlu takut. Akan ada dipandu oleh tim instruktur yang handal pastinya ya, dan profesional ya. Sudah
Apalagi Om, saya tahu banget ini dari ADS ini luar biasa ya. Saya tahu banget, apalagi dengan di Popsa juga ya. Kita sudah tahu bahwa cikal bakal olahraga air ya. Di sini itu tempatnya. Apalagi Kanda ini, aduh, sudah mendarah daging kayaknya olahraga ini. Untuk kita nggak mungkin ada pesan-pesan mungkin untuk masyarakat Sulsel, anak-anak muda. Iya, ayo kita main ke laut, itu kali ya slogannya, ya. Mungkin ada yang ingin dikampanyekan dengan kenapa sih suka dengan selam? Mungkin ada yang ingin dikampanyekan ke masyarakat, Kak? Karena kalau kita cinta laut, kita akan menjaga lautnya. Gitu, kita akan menjaga koral-koralnya, kita akan menjaga kehidupannya. kelestarian laut supaya Al nanti masih bisa menikmati sepanjang gitu. Anaknya Al juga ya. Amin. Amin. Itu kali, kalau kita cinta dengan laut, kita akan menjaga laut itu sendiri. Gitu. Itu kali. Mencintai dan memelihara ya. Karena paling enak lah kita di Makassar ini. Ya 15 menit kita jalan, 15 menit kita ke laut, kita sudah ketemu Pulau Samalona yang tidak cukup kalah lah. Untuk olahraga diving. Mungkin Naal ada pesan-pesan buat penonton Nak untuk bisa mengajak lagi teman-temannya lain. Apa? Ayo Nak. Enjoy. Ayo teman-teman ya, untuk anak-anak kecil sebaya Al ya. Iya. Kita rame-rame ke laut. Ayo Nak. Rame-rame ke laut. Untuk berenang ya. Berenang. Lihat Kalau ikan. bisa diving. Oh, bukan aja berenang. Tapi diving sama Al ya. Iya. Ya nanti bisa rame-rame teman-temannya ya sama Al ya. Nah, kita jadi buat penonton sekali lagi mari kita membunuh anggapan itu ya. Bahwa bermain air itu mencelakakan dan membahayakan. Tidak seperti itu. Yang penting kita mengikuti kaidah-kaidah berenang ya. Ada pelajar ada standar prosedur ya. Iya, ada prosedur yang kita harus ikuti. Jadi tidak langsung nyebur gitu. Dan Om, kan biasanya ada orang katanya kalau untuk menyelam ya. Iya. Apakah betul tidak perlu pintar berenang? Nah, itu beberapa yang sering ditanyakan sama orang ya. Iya. Nah, kalau untuk percaya diri dari sisi psikis ya, hampir semua saya temui murid yang ingin mengambil license selam dengan basically sudah bisa berenang, PD-nya bagus. Karena worry-nya, kekhawatirannya terhadap sesuatu di kedalaman itu tidak terlalu berlebihan. Tetapi kalau dia tidak punya kemampuan dasar berenang, itu jelas stresnya lebih tinggi. Tapi tugasnya kita sebagai instruktur selam ini bagaimana memberikan edukasi bahwa olahraga selam ini, selam rekreasi ini sudah sangat aman. Ya, dengan kemampuan renang minim ataupun tidak bisa, dengan mereka melihat keindahan bawah laut, mau tidak mau ada beberapa case itu yang tadinya teman-teman kita juga di sini diving club di Popsa yang tadi tidak bisa berenang malah bisa berenang karena kecintaannya terhadap diving. Mau tidak mau dengan dia mengenal, indahnya di bawah laut, saya mau belajar berenang deh. Banyak kok pegawai-pegawai banyak yang kayak begitu. Tadinya tidak mau belajar berenang, begitu dia lihat keindahan laut, ya tugasnya kita sekarang menarik mereka dulu. Ini loh bawah laut. Ya tentu tidak mungkin dibawa ke 100 meter juga lah. Iya kan? Step by step ya, Kak? Mengenalkan di 5 meter nih loh karang indahnya gitu. Wah, jadi kalau mau lebih serius menikmati keindahan rekreasional, ya kalau bisa salah satu syaratnya belajar berenang gitu. Iya. Itulah cara kami sebagai instruktur di industri wisata rekreasi selam ini memanggil semua masyarakat untuk ini adalah hal yang fun. Ya. Ini bisa dilakukan semua orang tentu dengan SOP yang baik. Berarti olahraga selam itu bisa dilakukan oleh semua orang ya? Siapapun itu ya? Background, tidak ada background apapun. Sekarang malah banyak ustaz-ustaz loh. Dia menjadikan selam itu sebagai dakwah. Banyak instruktur. Kebetulan beberapa instruktur yang saya bikin itu jamaat tabligh yang jenggot-jenggot ada di Makassar. Itu salah satu tanda. Tadinya kan di sini adalah yang pertama, tapi sudah ada beberapa dive center. Artinya salah satu tanda bahwa
sudah mulai masyarakat ini selam ini sudah bahkan mulai menjadikan tertarikan. style ya. Ya. Terus, ya olahraga yang panjang range umurnya. ya. Iya, Jadi iya. dari usia dini sampai usia Usia 70, tua. 75 itu masih bisa Masih dive. bisa ya. Iya. Al, biasanya dive setiap hari apa nak? Biasanya setiap hari Sabtu, Minggu, dan Rabu. Oh, itu waktu anunya ya, ada kelas anunya kak ya? Ya. Waktu-waktu ininya juga. Sedapatnya aja, sedapatnya aja. Yang Kapan penting kalau ada free time. kalau ada free time, Kalau ada waktu kita main ke senggang laut. ya? Iya. Berarti enggak mesti hari ini enggak ya? Iya. Untuk kalau dicek juga kalau air lagi bagus atau enggak. Jadi Al bilang harus ada juga dicek air lautnya ya. Apakah air lautnya tuh lagi pasang Iya. atau lagi ombaknya kencang gitu ya? Iya, kalau ada arusnya kencang. Harusnya kencang nggak boleh turun gitu. Iya. Tidak enjoy lah ya. Nggak. Tidak bisa rekreasi ya, Le. Kita kan menyelam mau enjoy kan. Iya, jadi untuk para penonton sekali lagi saya menyampaikan bahwa olahraga dive ini bisa dilakukan oleh semua orang ya. Dan mungkin itu saja ya. Ada yang ingin disampaikan? Kita salam ini dulu. Salam penyelam, salam Ayo. diver. Oke. Sekian saya Japandita Lopi, dan buat teman-teman yang akan menonton di YouTube terkini.id dan juga di